sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perempuan Indonesia maju. Saya dengan Dr. Esther, kami sedang berada di salah satu kabupaten yang terindah di Sulawesi, Tanah Toraja, di mana Toraja dikenal sebagai daerah turis dan daerah yang sangat subur nilai keagamaannya. Kali ini kami mau berbicara tentang tingkat prostitution, ya, tingkat keadaan anak-anak kami di Toraja yang sangat luar biasa, mendapatkan semacam kisah atau keadaan yang sampai hari ini menjadi persoalan bagi kami, khususnya pemerhati anak dan perempuan Indonesia. Jurnalis mendatangi saya untuk meminta pendapat atas 80 kasus, ya, 80 kasus, dan di awal tahun 2025 ini kami sudah mendengar bahwa ada 2 kasus lagi yang menambah cerita di awal tahun tentang anak Indonesia, karena anak-anak di Toraja juga adalah bagian anak Indonesia. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa diskusi bersama para wartawan hari ini adalah diskusi keluarga, di mana para wartawan justru prihatin dan memikirkan tentang bagaimana mentalitas anak-anak Toraja yang juga menjadi bagian negara Republik Indonesia sebagai generasi penerus. Karena itu saya bersedia untuk memberikan jawaban kepada teman-teman jurnalis yang ikut memberikan prihatin, ya. Saya berterima kasih sekali di tahun yang baru, selamat tahun baru menyambut tahun 2025. Kami ada di sini untuk Tanah Toraja dan anak Indonesia. Silakan mengajukan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Langsung aja. Oke. 80 kasus yang kami terima sebagai informasi fakta, ya, data yang memang terakurasi dari dinas terkait, misalnya kepolisian, kemudian pemerintah setempat, bahwa presentasi tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak kami itu sangat luar biasa menurut kami, karena ini merupakan sebuah ancaman, ya, kalau saya katakan ancaman pada generasi di mana orang-orang Toraja itu dikenal dulu sebagai orang-orang tua yang sangat mengutamakan kekeluargaan dan persahabatan, serta generasi anak-anak yang justru semua rata-rata pintar loh orang Toraja kita dulu-dulu itu, dan sampai saat ini pun orang Toraja masih pintar-pintar. Hanya saja saya ingin bertanya kepada masyarakat Toraja, apakah dengan 80 kasus ini tidak harus menunggu kami untuk berbicara tentang kasihan anak-anak kita, ya? Jangan tunggu, bertindak, dan kemudian semua anggota dewan minta maaf tabe laku kita Sulanasa yang sudah dipilih oleh rakyat dan juga anak-anak pemilih pemula yang ada di dalam kasus ini. Bolehkah kita duduk bersama untuk membahas bagaimana mungkin mengeliminasi, paling tidak mengurangi step by step, karena data dari tahun 2020, ya teman-teman, 2022 sampai hari ini masuk 2025 awal itu sudah mencapai 80 kasus plus 2 kasus. Jadi awal tahun kita disambut oleh berita yang sangat tidak menyenangkan bahwa anak-anak kita masih dibayang-bayangi oleh keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Apa itu? Kekerasan seksual. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya hormati di seluruh Indonesia, para wanita, ini adalah tugas kita, ya, untuk menjaga anak-anak kita agar anak-anak respect, ya, tahu bahwa yang disebut seks itu ya memang sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tetapi paling tidak disampaikan kepada anak-anak bahwa kalau begini itu begini akibatnya, kalau begini ini contohnya. Memang dengan perkembangan teknologi saya melihatnya banyak sekali pergeseran nilai yang terjadi di wadahnya anak-anak yang tidak harus mereka tahu, dia sudah tahu lebih awal, begitu, ya. Jadi ini merupakan akibat sebab, bukan lagi sebab akibat, tapi akibat yang menyebabkan, begitu. Saya balik ini statement ini. Nah, Toraja, saya pikir apa sih yang dikerjakan di Toraja kalau anak-anak itu menjadi korban? Pastikan, saya minta tolong agar para legislator tingkat RI, ya, provinsi dan kabupaten itu duduk bersama deh, ya, dengan pihak-pihak terkait
Jangan cuma kepolisian saja yang ngomong, ya. Jangan cuma wartawan yang sibuk dapat data. Tapi kalau kita tanya pejabat, tahu nggak berapa persen, berapa kasus yang sudah terjadi? Mereka hanya dapatnya dari jurnalis, betul nggak? Tidak menjadi pelaku untuk langsung melihat dan menerima kasus itu dan mempertanyakan di mana itu terjadi. Nanti baca baru tahu. Nah, saya pun mungkin demikian, tetapi kita punya hubungan yang baik dengan para media sehingga informasi menjadi cepat untuk kita terima Bapak Ibu. Dan mari bergaul baik dengan para jurnalis, bersahabat agar jalan keluar atau solusi daripada keadaan ini bisa kita bicarakan bersama, karena kita butuh semua elemen untuk duduk bersama. Nah, mungkin hal yang paling penting di sini adalah di awal tahun saya meminta kepada pimpinan yang baru di Tanah Toraja dan Toraja Utara agar segera menyampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang kami hormati, agar kalau anak-anak dikasih makan gratis Bapak, tetapi mereka juga jadi korban daripada seksual, apa artinya nilai makanan itu kalau tidak menimbulkan pertumbuhan mentalitas dan keluarga yang benar, ya. Tanah Toraja sering sekali dikunjungi oleh petinggi negara, betul tidak Bapak-bapak? Nah, makanya kalau datang, mohon maaf, datang ke sekolah-sekolah atau saya minta ada waktu khusus. Petinggi itu minta ada tidak LSM, ya, yang benar-benar melaksanakan tugasnya beserta pers untuk bisa melaporkan, berbicara langsung bahwa Pak, kasus kami seperti ini di daerah ini. Jangan bangun bioskop dulu, jangan bangun yang lain, tapi bangun dulu rumah sehat anak dan perempuan. Ya, saya dari 4 tahun lalu teman-teman punya dream, ya. I have a dream, ya. Saya punya mimpi untuk membuat sebuah rumah sehat perempuan dan anak. Saya tahu banyak alumni generasi muda Toraja yang dokter, ya, bahkan orang hebat. Mari kita duduk sama-sama, tidak beramai-ramai mencari PNS, ya, tapi kita mari bersama-sama berbuat. Kita saling membantu apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa membangun semacam rehabilitasi, ya, atau anak-anak yang sudah mengalami seperti kasus yang sudah dari SD, ya, dari SD beliau sudah digagahi oleh keluarganya dan diiming-iming sampai SMP, ya Bapak, ya Bapak Ibu, ya, SMP mereka masih terus digauli dengan bebas. Ini menjadi pertanyaan saya. Tentu sekolah kan melihat gejala anak-anak yang sudah sering bersetubuh, pastikan, ya, sehingga di sekolah-sekolah perlu ada namanya konseling siswa. Jadi kalau guru itu seorang psikiater sudah lihat ada gejala anak yang mengantuk, ya, malah sekolah matanya cenderung tidak segar, kemudian mungkin saja sudah maaf ya teman-teman, hamil, ya, atau terlambat bulan, tentu ada gejala psikologis yang bisa dilihat oleh seorang anak atau masa tumbuh anak itu. Dia tidak sekolah lagi, atau ada rasa takut atau rasa minder, segera ambil sikap sekolah untuk panggil anak itu dan ajak bicara. Begitu. Ini mungkin yang harus dilakukan oleh sekolah dan Dinas Kependidikan Kebudayaan dan juga peranan wanita, Dinas Kewanitaan Sosial Kesehatan, Polres dan petinggi kabupaten. Saya berharap sebelum terlantiknya, ya, bupati kita yang baru bagi kedua daerah ini, mari kita atasi masalah ini, karena ini merupakan satu hal yang sangat mengancam kehidupan kebudayaan kita orang Toraja yang kuat tahu syarat dengan sifat panggaukan. Nah, ini bagaimana? Di satu sisi kita pesta-pesta, di satu sisi kita pesta politik, banyak sekali uang dikorbankan, banyak sekali pikiran yang dihabiskan, tetapi kita lupa melihat bahwa di samping kanan kita itu tingkat kriminal anak-anak itu bisa berakibat besar bagi pekerjaan dampak politik. Apa itu? Tentu saja program presiden untuk makan sehat gratis, maaf sekali lagi, itu tidak bisa terjadi dengan baik kalau ini kekerasan seksual ini di lingkungan anak tidak dieliminasi. Paling tidak kita melakukan tindakan preventif. Apa itu? Adakan hukuman yang tidak beralasan. Ada asas jerak. Di pihak pengadilan harus dipenjara pelaku. Di pihak kepolisian ditangkap, diberikan hukuman yang sesuai dengan pasal atau undang-undang yang berlaku atas kekerasan anak di dalam seksual. Nah, di mana letak peranan perempuan?
pastikan ini jadi pertanyaan unik, bukan? Posisinya adalah di undang-undang itu bahwa anak adalah bagian penting sebuah generasi, dan itu di tangan kaum perempuan. Siapa perempuan itu? Tentu saja ibu. Nah, peranan ibu ini terbangkan kemarin 20 Desember hampir tidak ada orang ingat itu namanya Hari Ibu. Nah, kita melihat kita punya generasi yang lama, tempo dulu ya, itu produknya kayak gini karena ada ke tata laksanaan rumah tangga yang benar. Kalau hari Minggu mandi, bangun cepat pergi gereja sama papa, ya, kasih taruh itu barang. Dulu belum ada handphone, jadi tidak bisa terkontaminasi. Nah, kalau ini ada handphone nggak apa-apa, tapi tingkat disiplin orang tua terhadap nilai keagamaan, takut Tuhan, itu menjadi dasar utama. Karena disitulah kalau mereka ke sekolah minggu, mereka ke masjid, mendapat petuah daripada guru-guru sama mereka bahwa itu yang namanya begini tidak boleh, yang namanya begitu berdosa. Kira-kira itu yang sudah dilakukan. Tapi sekali lagi memang kalau anak jadi korban, kita masyarakat harus menjadi malu. Kenapa kok ini terjadi di negara, di kampung halaman yang punya nilai ketuhanan yang luar biasa? Nah, karena itu jangan dilakukan pembiaran, ya, tidak boleh ada pembiaran. Segera tingkat legislasi DPR RI yang terpilih, provinsi kabupaten, janjimu penuh. Kami ada untuk ini, untuk anak-anak Toraja, khusus misalnya orang Toraja sekarang diurus. Jangan urus dulu itu pohon berapa mau ditanam, jangan dulu urus itu bagaimana makanan sehat, stunting apalagi, ya, itu stunting itu dengan gender itu bikin saya pusing ya. Karena tidak ada orang Toraja yang kurang gizi. Dia pesta miliaran, apalagi mau bilang kurang gizi. Jadi mari uang yang sudah diberikan, the floating funds, yang memang untuk dilakukan untuk nilai perbaikan generasi, mari kita gunakan dengan alasan dan keadaan yang tepat. Saya bosan dengar gender, saya bosan dengar stunting, halo, saya bosan dengar perkunjungan sosial, saya bosan dengar itu ceramah-ceramah. Saya mau adalah turun lapangan. Ada kan panggil tim, bentuk tim, kemudian wartawan ikut, jurnalis, karena mereka tidak punya kepentingan jurnalis. Mereka hanya menyampaikan keprihatinan bahwa tahun ini awal tahun aja 2 kasus besar anak dari SD, maaf ya, begitu digagahi oleh orang-orang keluarganya sampai umur middle yang SMP. Bapak Ibu, itu kalau keluarga kita yang diawasi Allah. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyiapkan sebagai pengamat politik perempuan, jangan sekali-kali biarkan itu terjadi. Segera ambil sikap, bawa anak itu, ya, bawa anak itu kepada gereja atau kepada mana agama apa yang dimiliki. Di situ dikasih tahu. Dan kemudian sekolah juga harus ada bidang konseling. Itu banyak pengangguran dalam lulusan psikiater, lulusan psikiater itu banyak. Kita minta gubernur, kami minta di Toraja dalam hal ini untuk mengadakan sebuah gedung rehabilitasi mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Di situ akan ada dokter, di situ akan psikiater, di situ akan ada permainan-permainan yang atau ada cara-cara kita mengembalikan self confidence, percaya diri anak itu. Karena setiap korban kekerasan seksual itu selalu akibatnya adalah mentalitas anak itu. Mentality. Dia jadi tidak sekolah, dia jadi tidak apatis, dia jadi merasa minder karena dia merasa diri dia beda dari yang lain. Kemudian yang terakhir bisa terjadi bunuh diri. Karena kalau sudah tidak depresi, dia dijanji lalu tidak dikasih, ya. Kemudian dia diketahui sudah sudah digauli sekian lama, sudah dilakukan ini, maka ini luar biasa, ya, luar biasa. Dan yang terakhir mungkin barangkali saya ingin sampaikan, kalau kita mengatakan selamat tahun baru, pastikan bahwa hidup baru harus ada. Karena Toraja dan Toraja Utara harus kelihatan baru dalam segala hal, baik dalam tingkat pembangunan daerah, dalam sektor-sektor minor dan sekuler, dalam sektor pelayanan keagamaan. Jangan kita cuma sibuk mengadakan ini, mengadakan itu, sidang ini, sidang itu, acara ini. Tetapi yang ikut di dalam itu rata-rata remaja yang mungkin sudah ada yang tidur bersama, oke? Sudah tidur bersama. Jadi ini menjadi transformasi perpindahan dari akibat perkembangan gadget tadi. Tapi kita bisa atasi dengan cara nilai keagamaan,
rumah tangga, orang tua yang care, kemudian juga mungkin di sekolah itu tadi, tolong bikin konseling. Karena anak yang sudah menimbulkan gejala seperti itu tanpa diketahui, itu akan kelihatan oleh seorang psikiater. Kok ini anak malas ya? Kok ini anak jalan sekolah ya? Kok di kelas ini begini? Nah, ini tugas wali kelas, mencari solusi untuk itu. Nah, kasus yang digonceng oleh tukang gojek, ya, kemudian dia digagal. Saya ingin sampaikan, kiranya gojek-gojek juga yang ada sekarang itu tercatat dengan baik secara kepolisian, didata dengan baik. Kalau di Jakarta itu mereka gojek online itu ada number, ada nomor. Nah, kalau sekarang kan gojek di sini dijadikan mata pencarian, oke? Nah, kadang-kadang kita juga tidak tahu tukang gojek itu siapa, ya. Kalaupun kita sudah percaya, maka percayalah bahwa Anda tetap harus hati-hati karena anak-anak Anda dibawa oleh orang lain. Nah, mungkin sesekali tukang ojek itu dipanggil, ya, untuk diajak cerita bagaimana anak ini di sekolah, ya, supaya dia tahu bahwa orang tua itu kontrol anaknya, ya. Dan orang tua sekarang ini kan lebih lama di luar daripada di rumah. Nah, itu. Jadi saya kira tugas keluarga itu membantu para guru, dan guru membantu orang tua, dan pemerintah membantu terlaksananya program-program yang dilakukan oleh para LSM, dan para LSM yang bergerak di bidang sosial perempuan dan anak. Tolong ada di koridor ini, tolong ini diprioritaskan. Saya siap untuk memberikan atau mengundang teman-teman dari Jakarta untuk berbicara tentang bagaimana jalan keluar, atau kita bicara dengan Bapak Presiden agar supaya ada solusi, misalnya ada acara khusus, ya, untuk anak-anak yang bermasalah di data, kemudian diberikan konseling, atau ada rumah khusus dibuat, rumah sehat perempuan dan anak. Nah, di dalamnya itu ada pasti konseling tentang anak-anak yang pelecehan seksual dan kekerasan. Kemudian ada juga ibu-ibu yang terjadi pelecehan seksual dari suami, ya, mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, atau pasangannya mengalami depression dan harus memukul dulu. Ada begitu kan gejala-gejala psikosomatik yang tidak masuk akal, yang tidak normatif, yang tidak sesuai standar hubungan suami istri. Dan ini semua boleh kita bahas di dalam rumah sehat perempuan. Nah, kalau ada yang berminat, mari bersama-sama kita duduk, baik pengusaha maupun investor, agar Toraja memulai ini dan bisa dicontoh oleh kabupaten lain, bahkan negara lain, bahwa ada satu kota kecil yang ada Burakenya, ya, di mana di dalam ada banyak agama lain bersama-sama melakukan proses kehidupan sosial, ekonomi, budaya. Tetapi ada hal yang penting yang harus dicatat, bahwa anak-anak generasi kita tidak boleh mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sadis, seksualitas free, dan juga korban daripada kekerasan seksual itu. Jadi saya mohon maaf jika saya harus berkata keras, karena teman-teman jurnalis meminta saya berkomentar, dan sudah lama saya ingin berbicara tetapi waktu belum tepat. Semoga awal tahun ini membawa kita kepada pengertian dan pemahaman yang sama, bahwa anak-anak adalah generasi dan titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan di kemudian hari, di masa kita sudah tidak berada di dunia ini, dan juga waktu kita ada di dunia. Saya kira demikian. Dan untuk Bupati Tanah Toraja dan Toraja Utara yang terpilih, salam dari kami para pemerhati perempuan, anak, dan juga lingkungan, bahwa mari kita sama-sama melihat anak-anak Toraja bisa sama dengan anak-anak bangsa lain yang maju, bahkan berprestasi, bahkan takut Tuhan utamanya untuk itu. Saya kira demikian. Selamat tahun baru, selamat memasuki pemimpin yang baru dan anak-anak yang bermentalitas baru untuk Toraja. Shalom.